Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari general review saya tentang materi perkuliahan hukum perikatan Islam di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mukhtar Rasof Nurandani, NIM 19211111127 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 4D. Langsung saja, perikatan dalam hukum Islam merupakan bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya. Hukum perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Rahayu yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Hukum mempunyai landasan. Keberadaan landasan suatu hukum itu sangat penting. Dengan adanya landasan, maka kedudukan hukum akan semakin kuat. Misalnya saja landasan yuridis hukum perikatan Islam yang disamakan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, karena pada dasarnya belum ada peraturan tersendiri mengenai perikatan ini. Landasan sosiologisnya lebih kepada hubungan yang timbul dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Selain hukum perikatan Islam, terdapat juga hukum perikatan yang lain, misalnya hukum perikatan berat dan hukum perikatan adat. Hukum perikatan memiliki karakteristik dalam hukum perikatan Islam. Karakteristik hukum Islam ditetapkan untuk seluruh umat Islam dengan tidak melupakan sebuah aturan dan hukum bagi individu, keluarga, masyarakat, negara, dan seluruh umat manusia. Tentang kenyataan dalam setiap apa yang dihalalkan dan diharamkan, asas hukum dapat diartikan sebagai dasar atau tumpuan berpikir dan alasan mengemukakan suatu argumentasi. Salah satu asas dalam hukum perikatan tersebut ialah asas kebebasan, di mana kaum muslimin mempunyai kebebasan untuk membentuk perjanjian baru selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam. Hukum perikatan terjadi karena adanya suatu perjanjian yang disebut dengan akad. Akad adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama, baik lisan, isyarat maupun tulisan, antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Sahnya akad harus ada pernyataan kesepakatan dari kedua belah pihak. Pernyataan kehendak yang biasanya disebut sebagai sigat akad, yakni suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini mempresentasikan perizinan yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad. Dalam akad terdapat bentuk-bentuk akad. Akad pertukaran adalah mempertukarkan suatu harta benda untuk tujuan kepemilikan atau transfer suatu barang dengan barang lainnya atau dengan uang. Akad kerjasama adalah ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Bentuk akad pemberi kepercayaan yaitu seseorang mengutus orang yang dipercayanya untuk bertanggung jawab atas kebutuhan barang atau hartanya. Ada beberapa macam akad dalam kepercayaan, antara lain akad wadiyah, auran, wakalah, kafalah, al-ariyah, iwalah. Akad secara garis besar berbeda satu dengan yang lainnya. Masing-masing golongan akad terkadang dikumpulkan dalam satu kelompok, walaupun ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad dapat dikategorikan dalam berbagai segi, antara lain berdasarkan segi kebasahan,
segi penamaannya, berdasarkan segi disyariatkannya akad atau tidak, berdasarkan sifat bendanya, berdasarkan bentuk atau cara melakukan akad. Penggolongan akad dilihat dari dapat tidaknya dibatalkan akad. Penggolongan akad dari segi tukar menukar hak. Penggolongan akad dilihat dari keharusan membayar ganti dan tidak. Penggolongan akad dilihat dari segi tujuan akad. Penggolongan akad dilihat dari segi waktu berlakunya. Penggolongan akad dilihat dari ketergantungan dengan yang lain. Penggolongan akad dilihat dari maksud dan tujuan akad. Hukum perikatan Islam memiliki kedudukan dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Kedudukan dalam bank syariah, asuransi syariah, pasar modal, reksadana, dan Basarnas. Bank syariah adalah sistem perbankan yang kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan syariah. Asuransi syariah merupakan pihak yang tertanggung penjamin atas segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah. Pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah yang dapat yang dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang seperti penipuan dan penggelapan. Reksadana merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Basarnas merupakan kependekan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia. Arbitrase merupakan suatu peradilan perdamaian di mana para pihak yang bersengketa atau berselisih menghendaki perselisihan mereka tentang hak-hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang adil, yaitu tidak memihak kepada salah satu pihak yang berselisih tersebut. Hukum perikatan juga meninjau tentang transaksi bisnis modal seperti MLM, waralaba, e-commerce, EFT, credit card, masalah persaingan usaha. Yang pertama itu MLM, multi level marketing, yaitu permasalahan yang berjenjang banyak. Disebut multi level karena merupakan suatu organisasi distributor yang melaksanakan penjualan yang berjenjang banyak atau bertingkat-tingkat. Selanjutnya itu waralaba adalah pengaturan bisnis dengan sistem pemberian hak pemakaian nama dagang oleh franchisor kepada pihak independen atau franchise untuk menjual produk atau jasa sesuai dengan kesepakatan. E-commerce adalah transaksi perdagangan melalui media elektronik yang terhubung dengan internet. EFT adalah pemindah hukum sejumlah dana dari suatu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik. Nasabah dapat memanfaatkan teknologi EFT untuk memindah bukukan rekening yang dimilikinya pada bank kepada pihak lain yang dituju dengan cepat dan biaya yang relatif murah. Syariah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum berdasarkan sistem yang sudah ada antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Masalah persaingan usaha yaitu suatu hal yang timbul dalam sebuah usaha baik mikro maupun makro. Islam tidak melarang adanya persaingan dalam sebuah usaha, namun dalam persaingan tersebut harus dilakukan dengan cara persaingan sehat karena dalam mencari harta harusnya dilakukan secara wajar serta halal yang mana tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.